Halo Halo kawan pajak, pajak, kembali lagi nih sama kita nah, di Senentang, Senang Tahu, tahu Pajak pajak Sinta. Sintang. Kali ini kita mau bahas Mm-mm, topik yang menarik banget karena ini udah bulan Februari, mm-mm, bulan depan udah Maret, yang mana itu batas akhir, mm. apa ayo? SPT tahunan, Betul sekali. itu dia. Kita kali ini akan bahas semuanya Mm-mm, terkait pelaporan SPT tahunan, khususnya orang pribadi. kurang body. Ya, Jadi, simak terus kawan pajak. Kawan pajak nih mungkin udah mulai pusing nih, gimana nih cara lapor SPT tahunan, apalagi sekarang udah pakai Cortex. mm-mm. Nah, ini kan kita tinggal lapor aja, apalagi untuk aplikasi berbasis web ini, Cortex, sistem yang keren punya nih. Jadi, tidak perlu pusing-pusing. Kalau pusing dan khawatir, tinggal datang ke kami aja. Nanti kita bantu untuk melakukannya. Kenapa? Karena di Cortex ini merupakan satu sistem yang sudah terintegrasi, Kak Nisa. Seperti Kang Pajak juga ketahui, dari media sosial juga, bahwa melalui Cortex ini bagian dari transformasi digital, DJP. Semua data akan terkoneksi, terintegrasi dari multi channel, itu nanti akan masuk dan tertuang dalam Cortex ini. Itu sehingga terkait dengan layanan akan semakin modern dan pelaporannya otomatis sesuai harapan akan semakin mudah. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi. Gitu kan bisa. Ada bedanya pastinya ya sama sistem Hmm. yang sebelumnya kita pakai DJP online. Hmm. Kalau di DJP online, kawan pajak perlu input-input lagi nih, bukti potongnya. Hmm. Kalau di Cortex ini kan sudah terintegrasi, jadi Hmm. nggak perlu input bukti potong lagi ya. Ya. Harusnya sudah ada di SPT tahunannya kawan pajak semua. Ya. Jadi lebih mudah dan mengurangi resiko untuk salah input. Iya, betul sekali. Ya, memang tadi ada sedikit perbedaan kan saya tadi disampaikan. Untuk inputnya tidak perlu manual lagi, kecuali memang ada update data dari kawan pajak. Jadi karena tadi sudah terintegrasi, dari data di Digiponan pun sudah keambil, ketarik masuk ke Cortex ini. Gitu kan bisa. Ngomong tapi udah lapor belum Mas PT tahunannya? Udah dong. Udah ya. Lebih cepat, lebih nyaman kan? Iya, betul sekali Kang Pajak. Apalagi untuk kawan pajak yang negeri seperti ada edaran juga kan ya, Iya. dari Pan RB, batas terakhir jangan lupa di 8 28 Februari. Februari. Ya, gitu. Betul. Terus Tapi ini kita dari tadi ngomongin SPT tahunan orang pribadi. Tapi sebenarnya siapa sih yang wajib untuk lapor? Orang pribadi ini maksudnya apa nih? Bisa dijelasin nih Bang Anton? Oke. Ya, seperti kawan pajak ketahui, untuk SPT tahunan orang pribadi ini merupakan pelaporan yang harus disampaikan oleh kawan pajak termasuk kita nih, kan saya. Jadi yang status NPP-nya masih aktif, kawan pajak, jangan lupa tetap sampaikan SPT tahunannya. Gitu. Jadi yang status wajib pajak orang pribadi, baik itu karyawan kah atau dia melakukan kegiatan usaha atau yang pekerjaan bebas. Nah, itu semacam dokter kah atau notaris kah, pengacara. Nah, itu tetap menyampaikan SPT tahunan. Itu. Tentu saja di Cortex tadi, ya. Berarti orang pribadi ini nggak cuma karyawan ya, tapi ada banyak nih, seperti yang udah jelasin. Ya. Ada pekerjaan bebas, ada yang kalau usahawan, itu juga wajib lapor SPT tahunan. Ya, untuk batas akhirnya, untuk orang pribadi sama ya, yaitu tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Jadi kalau tahun 2025 ini, batas akhirnya di 31 Maret tahun 2026. 2026, ya, itu sekali. Tahun bulan depan. Bulan depan itu. Bukan ya. Tahun depan ya, tapi bulan depan. Tahun depan beda edisi lagi nanti. Oh iya. Ya. Jadi pada dasarnya itu setiap bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, karena kita menekan tahun buku sesuai dengan tahun takvim, yaitu dari Januari sampai Desember, berarti 3 bulan terakhirnya adalah jatuh di bulan Maret. Dan tanggal terakhirnya sudah pasti tanggal 31 Maret.
Ya, Betul. betul. Oke, kita udah bahas nih siapa yang wajib. Sekarang kita bahas teknisnya kali ya. Gimana sih cara lapornya? Harusnya sih nggak bikin pusing ya, apalagi udah Cortex. Memudahkan kawan pajak semua. Ya, tepat sekali. Tidak perlu pusing. Kalau pusing itu ke kami, nanti kita pandu, kita coba cek. Seperti mungkin kawan pajak kalau sering menyimak dari medsos kita, dari DJP maupun yang dari Sintang, Bapi Sintang, itu bisa dicek langkah awal yang utama dan pertama adalah aktivasi akun Cortex tadi kan bisa. Aktivasi, nanti coba dicek, pastikan nanti data sudah sinkron antara email, kemudian untuk nomor HP, itu adalah data yang aktif digunakan oleh kawan pajak. Gitu. Dan valid ya. Dan valid sudah pasti. Nah, dari situ nanti baru bisa login ke Cortex. Nah, kalau kawan pajak belum tahu nih cara aktivasinya, bisa simak live IG kita di akun sosial media kita yaitu Pajak Sintang di Instagram ya, atau bisa juga di podcast kita di episode sebelumnya nih, ada juga tuh tentang aktivasi akun Cortex. Dan kayaknya enggak cuma sekali dua kali ya tuh, udah sering disinggung lah ya di setiap pembuatannya untuk aktivasi Cortex ya. Supaya kawan pajak tuh udah aware terkait aktivasi dari sebelum-sebelumnya. Ya, dan lagi ini yang tadi kita sebutkan langkah pertama tadi, aktivasi akun Cortex. Nah, cara masuknya seperti apa? Apa yang akan kita gunakan? Nanti kita akan menggunakan, karena kita lagi bahas yang SPT tahunan orang pribadi nih kan saya. Berarti kawan pajak wajib tahu, siapkan NPWP-nya tadi. NPWP ini nomor pokok wajib pajak. Ini sekarang sudah terintegrasi, sudah sinkron dengan data Dukcapil, di mana yang sebelumnya kawan pajak itu menggunakan 15 digit angka untuk nomor pokok wajib pajak, sekarang sudah disinkronkan dengan nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Jadi untuk NPWP-nya sudah menggunakan nomor KTP Kanisa dan nomor pajak. Itu yang 16 digit tadi itu. Itu yang diperlukan. Jadi nanti diperlukan input, ketik saja nanti nomor KTP-nya setelah aktivasi akun Cortex, kemudian kata sandi dimasukkan. Kata sandi mungkin masih ingat ya? Syaratnya apa aja, Kanisa? Harus ada huruf, angka, huruf besar kecil ya pasti ya. Huruf besar kecil, angka sama karakter khusus. Dan minimal 8 karakter. Betul. Oke. Ini udah berhasil login nih. Terus apa nih yang harus dilakukan? Ya. Kalau udah berhasil login, jangan tunggu lama-lama. Lanjut ke langkah berikutnya. Nanti pastikan untuk keperluan verifikasi ketika sudah selesai pengisian nanti akan ada perlu tanda tangan. Pastikan dulu nanti di modul portal saya. Nanti kemudian coba cek, geser sedikit beberapa menu di bawahnya, ada nanti permohonan aktivasi kode otorisasi atau sertifikat. Jadi di Cortex ini canggihnya nggak perlu pakai beban untuk tanda tangan. Jadi kita nanti tinggal masukkan passphrase tadi. Bisa dikombinasikan minimal 8 karakter, hampir sama dengan password tadi. Berbesar kecil, simbol, angka, itu harus. Ya, atau kalau kawan pajak biar nggak banyak yang dihafal ya, disamain aja sama password juga boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi disarankan dibedain. Tapi kalau misalnya, aduh banyak banget yang harus dihafal, disamain aja supaya memudahkan, boleh. Diperkenalkan itu. Nah, itu tadi sudah, baru nanti lanjut ke modul berikutnya. Yaitu pelaporan ya. Atau di menunya itu bukan pelaporan tapi ya. Menunya adalah SPT atau surat pemberitahuan. SPT. Kalau pelaporan itu kita flashback ke sistem yang lama ya. Iya. Itu ada menu lapor, baru lanjut. Di sini kan pajak langsung ke modul SPT. Nanti kemudian kita pilih di menu SPT. Betul. Nah, setelah di SPT nanti lanjut ke SPT tahunan. Sebelum SPT ini ya. Buat konsep dulu dong Bang Anton. Betul. Karena ini kan baru ini pelaporan pertama kan. Jadi kalau misalnya alurnya ada lupa itu mungkin masih wajar. Tapi nggak perlu takut, khawatir kan baca, nggak perlu pusing nanti kan. Itu masanya langsung
alurnya sudah jelas itu Iya, kan. langsung muncul tuh di lamannya kawan pajak semua. Buat konsep. Nah, langsung aja tuh diklik buat konsep. Konsep baru nanti masuk ke tampilan jenis SPT. Iya, jenis SPT. Nah, kan kita lagi ngomongin orang pribadi nih, berarti pilihnya jenis SPT PPH orang pribadi. Terus lanjut pilih. Jadi setelah masuk nanti ke tahun Oh pajak. iya, pilih tahunannya dulu ya. Tahunan. Dulu ya. Iya. Nah, itu SPT dulu, baru ke periodenya. Periodenya. Januari sampai Desember. Itu ya. Terus klik lanjut, terus pilih SPT normal. Kalau baru yang pertama kali. Tapi kalau misalnya udah buat SPT normal, terus kok ada yang salah nih? Bikin lagi di SPT pembetulan. Tapi karena ini kan memang Kortek ini di sistem pertama untuk pelaporan SPT tahunan di Kortek, jadi pertama kali kawan pajak masuk otomatis tidak langsung kebetulan, pasti normal dulu ya. Gitu. Setelah itu nanti kita lanjut ke buat konsep ya. Iya. Konsep baru kita nanti pilih ke jenis penghasilannya kan, sumber penghasilan gitu. Setelah buat konsep, nanti kawan pajak akan diarahkan ke halaman depan lagi, Bang Anton. Nah, terus di halaman depan ada konsepnya tuh. Terus di bagian kirinya sini ada gambar pensil. Bisa diklik tuh pensilnya, baru kebuka tuh laman isian SPT-nya. Gambar pensil ditekan, nanti baru ada isian tadi. Terus tampilan sudah sesuai format yang pertama terkait dengan sumber penghasilan ya. Iya betul. Tapi sebelum diklik sumber penghasilan, klik posting dulu. Iya kan? Iya. Oh iya. Fungsinya apa sih kalian tekan tombol posting itu? Supaya data-data wajib pajak itu bisa masuk terkoneksi ke SPT. Misalnya yang tahun lalu udah lapor nih DJP online, harta utang, klik posting itu muncul tuh harta sama utangnya. Jadi nggak perlu bikin atau input lagi, kecuali kawan pajak nih ada tambahan atau ada perubahan. Selain itu juga kalau misalnya ada karyawan kan dapat bukti potong ya. Nah, itu juga klik posting, itu masuk juga tuh bukti potongnya. Keren banget gak sih Cortex? Nah, terintegrasi tadi ya. Iya. Dari si penerbit bukti potong dari kawan pajak tempat bekerja itu, nanti langsung terkoneksi, masuk ke SPT-nya. Juga tadi selain utang, mungkin kalau misalnya ada kawan pajak yang usahawan pun juga setorannya pun langsung terdeteksi juga itu kan ya dari saya. Betul. Setelah itu, baru nanti lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Ini menarik nih ternyata. Tapi untungnya jawabannya pun sudah disiapkan ya. Iya. Tidak perlu essay tertulis kan enggak kan ya? Cuma pilihan ganda. Dan memang benar-benar ganda. Cuma dua kan pilihannya. Iya, emang ganda. Jadi, iya atau tidak. Gitu. Oke, setelah itu nanti isi semuanya, baru lanjut sampai ke tahap bayar dan lapor. Nah, nanti dimasukin tuh paspres yang tadi udah dibuat, yang kode otorisasi itu. Nanti kalau sudah berhasil, udah deh terlapor SPT-nya. Betul. Segampang dan semudah itu kan. Yang penting pertanyaan-pertanyaan itu dijawab sesuai kondisi kawan pajak semua ya. Kan di situ ada pertanyaan, apakah penghasilan dari hubungan pekerjaan? Nah, itu kalau karyawan berarti klik iya tuh. Tapi kalau misalnya usahawan berarti kan bukan dari pekerjaan, berarti klik tidak. Dan pokoknya disesuaikan aja deh pertanyaan-pertanyaannya sama kondisi kawan pajak semua. Supaya lebih akurat nih lampiran-lampiran yang terbuka. Dan ini juga yang perorangan kita nggak perlu upload nih kan saya. Iya, sekarang udah nggak perlu upload. Kan kalau di sistem yang lama, untuk usahawan, omsetnya harus diupload kan. Nah, kalau di Kores ini nggak perlu diupload, tapi tetap harus diisi ya setiap bulannya. Omset kotornya berapa, nanti dilengkapi di situ, nanti itu masuk ke lampiran sesuai yang di pertanyaan itu tadi ya kan. Betul. Omset berapa, paling nanti disiapkan rekapannya aja. Dan di Korex juga udah terhitung otomatis tuh pajak terutangnya berapa. Iya. Jadi siapin aja rekapannya aja omsetnya. Nanti untuk
jumlah pajak yang sudah kawan pajak setorkan itu nanti udah otomatis tergenerate muncul. Betul. Dan kalau untuk yang karyawan tadi juga sepertinya misalnya kawan pajak itu belum dapat bukti potong yang diterbitkan oleh si pemberi pekerjaan secara online, itu juga tidak akan bisa masuk kan ya, kecuali kalau sudah diterbitkan secara online. Iya, betul. Nanti kita bisa cek monitor juga di SPT-nya itu. Oh ya, dokumen saya juga ada. Di SPT-nya juga langsung muncul itu bukti potongnya. Iya, langsung terintegrasi. Tidak perlu yang tempo hari kita harus ngetik ya, nomor bukti potong berapa. Iya, itu udah nggak perlu lagi di Cortex, langsung ada. Nah, itulah. Terus ada lagi nggak? Terus di Cortex ini ada yang beda nih sama pelaporan harta sama utangnya nih ya. Harta dan utang. Ya? Iya, karena di Cortex ini lebih detail kan untuk ngisi harta sama utang. Oh iya, betul sekali, tepat sekali. Untuk harta dan utang ini ketika kawan pajak nanti sudah sebelumnya sudah pernah lapor di Cipornet, itu tinggal update saja dan tambahkan, karena memang tadi seperti yang saya bilang tuh ya, ada tambahan di situ untuk baris terkait dengan nilai sekarang ya. Iya, nilai saat ini sama ada detail-detail. Misalnya kalau misalnya ada rumah atau tanah dimintain nomor sertifikatnya. Nah, terus kalau misalnya kendaraan dimintain nomor polisinya. Ya, jadi lebih detail sih pengisian hartanya. Makanya kawan pajak perlu disiapin nih dokumen-dokumennya. Biar nggak bingung gimana nih ngisinya. Sama paling ini perlu diingatkan juga bahwa untuk pengisian di bagian harta ini ya kawan pajak, ini meskipun aset tersebut sudah menjadi milik kita tetapi belum dibalik namakan ke nama kita ya, bisa kawan pajak, ini tetap bisa diakui sebagai milik kita. Tetapi nanti karena sudah sedemikian canggihnya dan dibuka aksesnya di Cortex ini, nanti tinggal ditambahkan kelengkapannya. Kepemilikannya atas nama kawan pajak sendiri yang melaporkan, ataukah atas kepemilikan orang lain. Jadi diperlukan apa di sini? Kalau atas diri sendiri, tinggal dimasukkan nomor KTP sebagai NPWP tadi. Kalau orang lain, nah pastikan nanti nomor KTP-nya di-input, nanti otomatis nama tadi akan muncul. Validasi dengan data dukcapil, nanti nama pemilik aset kawan pajak yang belum dibalik namakan ke kawan pajak sendiri akan otomatis muncul. Dan juga tadi untuk nilai saat ini ya, itu nanti bisa diestimasi kira-kira berapa dimasukkan ke bagian baris isian untuk asetnya tadi. Gitu. Terus, berarti detail banget ya sekarang untuk pelaporan SPT tahunan. Tapi enaknya udah terintegrasi. Jadi walaupun detail, tetap isiannya nggak sebanyak itu juga. Karena sebenarnya tadi kalau memang sudah pernah dilaporkan di Cibonan, kita tinggal menambahkan aja kan ya beberapa informasi yang perlu ditambahkan. Betul. Nah, jadi lebih mudah dan sebenarnya kawan pajak nggak perlu datang ke kantor pajak, bisa langsung aja nih mandiri laporin dan online juga, bisa di mana aja kapan aja. Kan semakin transparan dan lebih efisien di pengerjaannya juga, pelaporannya juga gitu kan. Iya. Nah, kan udah bahas nih teknisnya ya, sampai berhasil lapor. Mungkin kita bisa bahas juga nih kendalanya. Kendalanya mungkin ada karyawan yang bukti potongnya ini kok belum masuk ya di SPT. Nah, kalau kayak gitu gimana nih solusinya? Iya, tepat sekali. Dengan bukti potong tadi ya. Iya. Dilakukan oleh tempat kawan pajak bekerja. Ini karena untuk mempermudah pelaporannya, pastikan nanti mohon dikonfirmasi ke pihak pemberi penghasilannya. Apakah sudah terbit bukti potong A1 maupun A2 dari Cortex. Nanti ini pun sebenarnya lebih mudah juga secara online dicek oleh kawan pajak nggak bisa. Kita tinggal masuk ke modul portal saya kan di situ ya. Nanti yang menu paling atas ada dokumen saya. Nah itu nanti coba dimonitor bukti potong untuk ASN nanti yang A2. Kalau yang non ASN dipakai yang A1. Kalau sudah ada, berarti itu nanti bisa dicetak juga atau diunduh. Nah,
dan bisa dijadikan acuan ketika kita mau menyampaikan SPT tahunan tadi. Iya, betul. Verifikasi lah saling. Tapi harusnya udah matching tuh. Tapi ketika nanti si pihak pemberi kerja itu belum menerbitkan, ya otomatis data tidak akan muncul karena kan belum sinkron dengan data konteks dan bukti foto yang dibuat oleh si pemberi kerja. Oh. Berarti kalau emang belum muncul, kawan pajak bisa tanya ke pemberi kerja ya, atau kantor kawan pajak bekerja. Apakah sudah dibuat nih bukti potongnya, bukti potong pajaknya? Di Cortex buatnya ya. Biar terintegrasi ke SPT-nya masing-masing pegawai. Karena kalau yang manual ini kan kita memang memang tidak diperkenankan itu. Kita harus dari Cortex. Nah tadi biar terintegrasi namanya. Betul. Ada kendala lain nggak nih Bang Anton? Kendala lain apa ya? Paling kalau kita cek di layanan kita tuh umumnya sih mungkin terkait dengan keterhubungan dengan internet ya. Oh iya, internet. Kita cek misalnya dengan internet, bisa lah agar pengisiannya nanti tidak terlalu membuat bosan dan yang cepat, lebih asik lagi mungkin bisa cari yang penyedia jasa WiFi mungkin lebih kuat di situ, kalau bisa dari WiFi atau internet terkendala, mungkin kita kan misalnya juga tidak harus terikat oleh ruang atau tempat tertentu aja. Karena kan online kan bisa di mana aja. Dan waktunya pun tidak harus di jam kerja kan, iya. Malam-malam pun kalau nggak bisa tidur nih, lapor SPT aja. Gitu. Bisa itu. Iya, sambil hangout, ngopi-ngopi sama kawan-kawan, nah itu kan bisa juga. Bisa. Kalau yang lainnya apa ya? Mungkin itu aja. Itu aja ya kendalanya. Mungkin ini pusing nih. Pusing ya udah nanti ke kantor pajak terdekat aja, nanti kita bantu. Itu paling banyak pusingnya ya. Iya. Kayak kita udah bahas teknisnya, kendalanya, cara lapornya, apa yang perlu dipersiapkan. Tapi kalau kawan pajak masih bingung, tetap bisa menghubungi saluran resmi DJP nih, bisa di Kering Pajak 1.500-200 atau di sosial media. Misalnya, untuk kita, berarti bisa coba cek di IG, atau bagi yang kawan yang belum follow, coba follow di IG kami, Pajak Sinta. Betul. Atau podcast kita di YouTube juga bisa. Atau kalau masih bingung juga, pengennya konsultasi langsung, bisa juga datang ke KPP terdekat. Saya pengen langsung ketemu, tatap muka, mau tidak langsung dengan Kanisa, boleh nanti langsung ke KPP. Bisa langsung ke KPP terdekat ya. Oke. Semoga pembahasan kita kali ini bisa membuat kawan pajak paham dan segera mereka laporkan SPT tahunannya ya. Semangat kita untuk segera lapor. Karena 31 Maret itu sudah di depan mata. Betul, dan semakin cepat, semakin nyaman. Ya, jadi jangan tunda-tunda lagi untuk lapor SPT tahunannya. Segera, sebelum batas akhir 31 Maret. Sama kita tambahkan ya. Kawan pajak ini harus hati-hati nih. Takutnya kalau ada perempuan yang menghasilkan dari JP, mau diverifikasi ulang. Kalau ragu-ragu bisa ke Kering Pajak dulu ya, bisa ke pajak atau datang ke kantor pajak terdekat. Ya. Di luar jam kerja kita tidak pernah melakukan kontak dengan wajib pajak. Tidak pernah menunggu. Jadi kalau apabila ada permintaan untuk klik link yang atas nama KDJP, mohon berhati-hati. Dan untuk kontak ini kita memang tidak perlu install aplikasi kan? Iya, nggak perlu install aplikasi. Karena langsung buka di webnya kan. Dan layanan perpajakan semuanya gratis ya. Kalau ada yang minta bayaran, wah itu perlu hati-hati. Mungkin itu aja, udah semua kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua dan kawan pajak bisa paham untuk cara lapor SPT tahunan. Sampai jumpa di podcast Senentang selanjutnya. Sampai jumpa.